Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bapak yang cerdas, bagaimana keadaan kalian pada saat sekarang ini? Tentunya Bapak doakan agar kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk melanjutkan materi kita, pada kesempatan kali ini kita masih akan belajar di seputaran tema 1. Nah, di tema 1 ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Tetapi di pembelajaran 2 kali ini muatan pembelajarannya yaitu ada 3 mata pelajaran. Yang pertama SBDP, kemudian yang kedua ada IPA, dan yang ketiga ada bahasa Indonesia. Nah, baik, untuk pembahasan yang pertama kita bahas yaitu di pembelajaran 2 tentang muatan SBDP, yaitu KD 3.1 dan 4.1. Dalam muatan pelajaran SBDP yaitu pengertian gambar cerita. Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya berbentuk suatu cerita. Dan ada juga yang mengatakan bahwa gambar cerita adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan suatu cerita. Nah, gambar cerita itu biasanya dicantumkan pada suatu majalah, kemudian ada di surat kabar, atau berbentuk buku. Salah satu contoh dari gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi itu dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama ini ya, yang ada gambar ini contohnya, yaitu gambar ilustrasi dengan menggunakan foto. Kemudian yang kedua, di gambar di sebelahnya yaitu gambar ilustrasi dengan menggunakan gambar tangan. Nah, kemudian jika kita akan menggambar dengan gambar cerita dengan menggunakan gambar tangan, ada tahapan-tahapan yang perlu kita siapkan. Yang pertama, tahapan dalam menggambar ilustrasi yaitu kita persiapkan bahan dan alat. Contohnya apa? Ya, ada buku gambar, kemudian ada pensil, kemudian ada pewarna, baik pewarna cair maupun pewarna padat berbentuk krayon dan lain sebagainya. Kemudian langkah yang kedua tahapannya yaitu kita harus menentukan tema. Tema di sini maksudnya kita akan menggambar apa sih yang akan kita gambar ilustrasi tersebut. Misalkan kita akan menggambar gambar ilustrasi hewan, maka tentukanlah temanya sesuai dengan keinginan kita. Yang ketiga, kita harus bisa membuat sketsa. Biasanya sketsa dibuat di buku gambar dengan menggunakan pensil. Nah, langkah terakhir yaitu penyempurnaan gambar. Boleh diwarnai supaya lebih cantik dan bagus. Nah, itu secara singkat penjelasan Bapak tentang gambar cerita. Kita menuju ke pembelajaran berikutnya yaitu muatan ilmu pengetahuan alam. Dalam ilmu pengetahuan alam sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu yaitu tentang alat gerak hewan. Nah, kita sesuaikan dulu dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Coba kita perhatikan tabel berikut ini. Ini Bapak kasih contoh ada 5 hewan, kemudian aktivitas dan tempat hidupnya di mana saja kita bedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama kita bahas dengan ikan. Ikan adalah hewan yang hidup di dalam air. Mereka dapat bernapas di dalam air karena mempunyai insang.
yang mereka miliki. Ikan dapat ditemukan di air tawar. Misalnya air tawar itu apa? Ya di danau ataupun di sungai. Ikan juga bisa hidup di air asin, contohnya di samudra, kemudian di laut. Ikan merupakan hewan berdarah dingin. Dalam ilmu IPA disebut dengan poikiloterm. Artinya, suhu tubuhnya berubah-ubah sesuai dengan suhu air yang di tempat maksudnya tempat dia hidup. Struktur tubuh ikan sebagian besar dibentuk oleh rangkanya. Tulang penyusun tubuh terdiri atas tulang rawan, tulang sejati, insang, dan ekor pada ikan berfungsi untuk membantu agar ikan dapat bergerak dengan cepat di dalam air. Makanya kalau yang hobi mancing itu kan, kalau kita memancing, ikan itu akan bergerak dengan cepat. Nah, alat gerak dapat kita simpulkan bahwa ikan mempunyai alat gerak yaitu berbentuk sirip dan ekor. Ya, sirip dan ekor ini berfungsi untuk berenang. Nah, itu penjelasan tentang ikan. Kemudian amfibi. Ini boleh kita contohkan yaitu katak ya. Katak itu alat geraknya berupa kaki yang berfungsi untuk berjalan, melompat, dan berenang. Amfibi ini biasanya bisa hidup di dua alam, yaitu bisa di darat maupun bisa di air. Yang ketiga, contoh hewannya yaitu reptilia. Reptilia ini bisa hewannya contohnya buaya ataupun kadal dan lain sebagainya. Nah, kita contohkan kadal aja ya. Kadal merupakan organisme reptil yang berjalan dengan melata, memiliki dua pasang kaki, dan biasanya dapat ditemukan di persawahan ataupun di area perkebunan. Tubuh kadal tertutupi oleh kulit yang kering dengan sisi-sisi zat tanduk di permukaannya tanpa adanya kelenjar-kelenjar lendir. Tubuh kadal terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada di bagian kepala, badan, dan ekor. Nah, alat gerak reptilia ini yaitu berupa kaki, yaitu contohnya buaya ya, yaitu menggunakan kaki buaya dan kadal ini. Kemudian yang menggunakan alat geraknya dengan menggunakan otot perut, contohnya adalah ular. Dan alat gerak menggunakan kaki dayung itu contoh hewannya yaitu penyu. Fungsinya dari alat gerak reptilia tersebut yaitu gunanya untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Kemudian contoh hewan yang selanjutnya itu adalah burung. Burung seperti yang kita lihat, dia bisa terbang tinggi karena mempunyai apa? Ya, karena mempunyai sayap. Ya. Burung mempunyai sayap, contohnya banyak sekali burung ya. Ada burung kakak tua, ada burung apalagi burung perkutut, ada dan lain-lain lah. Kemudian alat gerak yang menggunakan kaki yaitu burung unta yang bentuknya besar. Nah, fungsi dari alat gerak dari burung tersebut yaitu untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Nah, yang terakhir, contoh dari hewan yang disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya yaitu mamalia. Mamalia itu contohnya hewannya yaitu kerbau, sapi, kuda, paus, dan lumba-lumba. Itu hewan mamalia. Sekarang berdasarkan alat gerak, mamalia itu dibagi menjadi 2, yaitu alat gerak dengan menggunakan kaki. Contohnya kerbau. Kerbau kan berjalan menggunakan kaki. Kemudian sapi juga menggunakan kaki, dan kuda. Lalu hewan mamalia yang alat geraknya menggunakan sirip, yaitu contohnya ikan paus dan lumba-lumba. Siapa yang pernah melihat ikan paus dan lumba-lumba? Tentunya walaupun kita bisa melihat di TV ataupun di gambar, berarti anak-anak sudah pernah melihatnya.
Fungsi dari alat gerak mamalia hampir sama dengan fungsi-fungsi yang lain, yaitu untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Nah, itu ya anak-anak ya, penjelasan singkat tentang alat gerak hewan dan fungsinya. Sampai di sini paham ya? Nanti jika tidak paham bisa ditanyakan kembali. Lalu kita masuk ke muatan pelajaran berikutnya, yaitu bahasa Indonesia. Yaitu menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Nah, dalam suatu paragraf atau teks tulis, ide pokok dapat kita jumpai di kalimat utama. Kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan dalam suatu teks. Kalimat utama itu biasanya terdapat di awal, di akhir, ataupun di awal dan di akhir suatu teks. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan ide pokok paragraf? Ide pokok paragraf adalah ide yang mendasari disusunnya suatu paragraf. Nah, ide pokok tersebut disebut juga dengan gagasan pokok, seperti yang Bapak jelaskan tadi, atau yang disebut dengan gagasan utama. Fungsi ide pokok sebagai pokok, ataupun patokan, ataupun dasar acuan suatu paragraf. Nah, jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya tadi sudah Bapak jelaskan, terdapat di awal, di akhir, ataupun di awal dan di akhir suatu teks. Itu ada namanya tersendiri. Yang pertama namanya paragraf deduktif. Paragraf deduktif yaitu paragraf yang kalimat utamanya itu terletak di awal paragraf. Itu disebut dengan paragraf deduktif. Kemudian yang kedua, paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf, disebut dengan paragraf induktif ya. Kemudian yang ketiga, paragraf campuran, artinya paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Nah, itu anak-anak Bapak sekalian penjelasan singkat di pembelajaran 2 tema 1 kelas 5. Mungkin sampai di sini anak-anak semua bisa memahaminya, materi dari Bapak yang cukup singkat. Untuk lebih jelasnya jangan lupa tetap belajar di rumah, jaga kesehatan, supaya kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.